Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wisnu Himatawa Putra. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 25. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi praktikum yang sudah saya praktikkan pada praktikum sebelumnya. Di sini saya memiliki materi list dan array. Sebelum saya menjelaskan langsung bagaimana praktikumnya, saya ingin membawakan beberapa materi agar teman-teman memiliki gambaran tentang praktikum kali ini. Mari langsung saja kita lanjut ke materinya. Yang pertama, di sini saya ingin menjelaskan list dan array. Array itu adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama dan diakses melalui indeks. Jikalau list itu adalah mirip array, tapi lebih fleksibel, bisa menampung berbagai tipe data sekaligus dan ukurannya bisa berubah dinamis. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang list secara mendalam. Yang pertama, cara membuat list di Python. List dapat kita buat seperti membuat variabel biasa, namun nilai variabelnya diisi dengan tanda kurung siku. Contohnya, di sini membuat list kosong. Kita sebutkan dulu variabelnya pertama. Di sini kita menggunakan variabel warna menjadi list warna. Lalu setelah itu kita menulis sama dengan. Nah, di sini baru kita menggunakan tanda kurung siku yang dimaksud tadi. Jadi sebelum kita ingin memasukkan isi dari listnya itu, kita harus menginput terlebih dahulu kurung sikunya. Membuat list dengan isi satu item. Kita masukkan lagi nama listnya tadi warna, sekarang menjadi list hobi sama dengan. Setelah itu kurung siku tanda kutip, baru kita memasukkan list dari hobi itu. Di sini sudah ada contohnya, membaca, lalu tutup kurung dengan kurung siku lagi. Sama halnya penulisan list jika diisi dari list lebih diisi dari satu item itu sama halnya dengan yang satu item hanya berbeda diberikan batas koma antar katanya. Lanjut. Jenis data yang boleh diisi ke dalam list. List dapat diisi dengan tipe data apa saja. String, integer, float, double, boolean, object, dan sebagainya. Kita juga bisa mencampur isinya. Contoh, kita bisa mencampur antara kata, nomor, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia, bisa dengan desimal juga. Jadi di sini contoh laci. Di dalam isi laci itu terdapat buku, 21, benar, dan 34,12. Jadi tidak menuntut harus semuanya bahasa Indonesia, atau semuanya harus angka, atau semuanya harus bahasa Inggris, atau semuanya harus desimal. Tidak. Jadi kita bisa mencampur semua isi dari list tersebut. List juga memiliki 4 jenis tipe data pada list variabel bernama laci, yaitu. Nah, ini di sini ada penjelasan tentang isi dari data yang ada di atas ini, yang data campuran ini. Buku adalah tipe data string yang tadi sudah saya jelaskan di awal. 21 adalah tipe data integer. Nah, true adalah tipe data boolean, dan 34,12 adalah tipe data float. Jadi di sini sudah dibuktikan bahwa dalam list itu bisa dicampur dengan tipe data apa saja. Di sini dalam satu list dicampur 4 tipe data, string, integer, boolean, dan data float. Mari kita lanjutkan. Cara mengambil nilai dari list. List sama seperti array. List juga memiliki nomor indeks untuk mengakses data atau isinya. Nomor indeks list selalu dimulai dari 0. Ini hanya berlaku di Python. Jikalau kalian membuat list di Scratch, itu dimulai dari angka 1 ya teman-teman. Nomor indeks ini yang kita butuhkan untuk mengambil isi atau item dari list. Contohnya, kita punya list nama-nama buah. Nah, di sini kalian tidak mulai apel itu dengan nomor 1, tetapi apel itu disebut dengan nomor 0 jikalau di Python. Berbeda hal jika kalian mengoperasikan list ini di Scratch. Kalau di Scratch, apel ini dia disebutnya nomor 1, anggur 2, mangga 3, jeruk 4. Beda halnya dengan di Python, apel 0, anggur 1,
mangga 2, jeruk 3. Misalnya kita ingin mengambil mangga, maka indeksnya adalah 2. Karena di sini contohnya menggunakan Python, maka kita menulis print buka kurung buah kurung siku 2, kita masukkan di sini nomor indeksnya karena kita ingin mengambil mangga atau menyebutkan mangga, berarti kita sebutkan nomor indeksnya dari 0, 0, 1, 2. Mangga ini dapat nomor indeks yang kedua. Setelah itu tutup kurung siku dan ditutup kurung nanti Python yang akan memprint atau mencetak nama yang berada di indeks 2 itu atau nama mangga tersebut. Lanjut. Cara mengganti nilai list. List bersifat mutable, artinya isinya bisa kita ubah-ubah. Jadi misalkan di awal kita isi semua dengan nomor, itu tidak harus sampai akhir itu nomor semua. Jadi kita bisa mengubah di akhir, mengubah yang paling akhir atau menambahkan atau menghapus juga bisa. Contohnya, list mula-mula isinya adalah buah, jeruk, apel, mangga, dan durian. Di sini kita ingin mengubah nilai indeks kedua yaitu mangga menjadi kelapa. Jadi kita hanya tinggal memasukkan buah, kurung siku, nomor indeksnya sama dengan kita masukkan isi list yang akan menggantikan indeks 2 yang sebelumnya. Jadi hasilnya akan maka mangga akan diganti dengan kelapa. Di sini sudah tertulis buah sama dengan kurung siku, jeruk, apel, kelapa, durian. Nah, benar ini sesuai dengan apa yang kita minta karena yang diubah itu adalah di indeks keduanya. Yang tadinya tertulis di sini mangga berubah menjadi kelapa. Lanjut. Menambahkan item list. Terdapat 3 metode yang bisa digunakan untuk menambahkan isi atau item ke list. Prepend atau item menambahkan item dari depan. Append atau item menambahkan item dari belakang. Insert atau index item itu menambahkan item dari indeks tertentu. Jadi kalau kita ini pengaplikasian seperti ini digunakan pada web Python ya guys. Jadi misalkan kita di sini ingin menambahkan item dari belakang, berarti kita menuliskan append. Misalkan kita ingin menambahkan item dari depan, kita menuliskan prepend baru nomor indeks atau list yang ini kita masukkan. Beda halnya dengan insert. Kalau insert kita bisa memasukkan list pada indeks berapapun sesuai yang kita minta. Contoh kita ingin mengganti warna merah yang di sini yang ada di bawah sini menjadi warna abu-abu. Berarti kita hanya tinggal menginput insert ini, menulis indeks yang akan digantinya seperti tadi, baru sama dengan kita tulis abu-abu, nanti dia langsung print outnya langsung jadi abu-abu, hijau, kuning. Lanjut. Nambahkan item list. Nah, di sini kita ingin langsung memberi contohnya dan yang ada gambarannya. Jadi di sini jika kalian ingin mengubah warna menggunakan insert, begini tipenya guys. Jadi kita tulis warna dulu, titik, insert. Jadi tidak menggunakan sama dengan atau lain, tapi kita jika ingin mengubah itu menggunakan titik. Jadi warna, titik, insert. Kita masukkan indeksnya. Kita minta yang ingin diganti itu yang nomor 1. Sebelumnya itu kan di sini hijau juga. Kok anggap di sini awalnya di tengah ini adalah warna biru. Nah, kita tinggal tulis begini. Warna titik insert buka kurung 1, hijau. Tutup kurung. Setelah kita run programnya, nanti si biru ini akan berubah menjadi hijau seperti yang ada di gambar. Lanjut. Menghapus item list. Karena tadi saya tidak menjelaskan cara menghapus item list itu bagaimana. Jadi di sini jika kalian ingin menghapus item list pada pemrograman Python, kalian hanya tinggal menulis del spasi warna kurung siku
indeks yang ingin kalian hapus. Di sini saya kasih contoh indeks kedua atau kuning. Kita tutup kurung siku lagi, lalu kita run. Nanti setelah di run hasilnya akan ngeprint merah, hijau, jadi kuningnya sudah tidak termasuk pada list. Memotong item list. Jadi cara kita untuk memotong item list ini, di sini saya menggunakan contoh huruf A, B, C, D, E, F ya guys. Di dalam listnya itu terdapat A, B, C, D, E, F. Di sini kita hanya tinggal memasukkan. Nah, jadi di sini kita hanya tinggal memasukkan indeks yang ingin kita hapus dan indeks yang ingin kita pertahankan. Indeks yang pertama dihapus sampai indeks yang terakhir dihapus. Jadi karena di sini saya ingin menghapus B, C, D, E, berarti kita memasukkan di programnya itu huruf kurung siku 1 di sini karena Python maka mulai indeksnya itu dari 1. Indeks 1 B sampai indeks 5 atau E. Di sini indeks 0 dan indeks 6. Oke, habis itu setelah kita run nanti akan terhapus sendiri dan hasilnya sisa A dan F yang dianggap. Nah, di sini kita menjelaskan indeks itu mulai dari 0. Dalam Python indeks pertama itu adalah 0. Jika ada list dengan 4 elemen, indeksnya adalah 0, 1, 2, 3. Contohnya, kita beri contoh lagi untuk memperjelas. Di sini saya sudah membuatkan listnya di Python. Hewan itu sama dengan kucing. Kita masukkan itu di listnya itu kucing, anjing, kelinci, burung. Kita print hewan yang indeksnya 0 itu akan keluar kucing karena dia memiliki indeks 0. Jika kita print hewan dengan indeks 2 yang keluar akan kelinci karena list ini mulainya dari 0 maka urutannya 0, kucing 0, anjing 1, kelinci 2, burung 3. Cek keanggotaan. Gunakan in dan not in untuk mengecek apakah suatu nilai ada dalam list. Jadi kita ini bisa digunakan jika kita ingin mengecek apakah nama yang kita sebutkan atau hewan yang kita sebutkan itu ada di dalam list atau tidak. Karena tadi hewannya itu kucing, anjing, kelinci, burung. Di sini kita coba mengecek print kucing apakah terdapat di list hewan. Nah, setelah di run, programnya akan menyebutkan bahwa true atau benar kucing itu ada di list hewan. Jika kita masukkan ikan apakah ada di list hewan, maka setelah di run, program akan mengatakan salah karena ikan itu tidak ada di dalam list hewan. Jika kita menggunakan not in atau apakah ikan tidak berada di list hewan, maka setelah di run program akan mengatakan benar ikan itu memang tidak ada di list hewan. Lanjut, validasi input sederhana pada daftar pilihan. Contoh, program menu sederhana dengan validasi input agar user hanya bisa memilih dari daftar yang tersedia. Kita beri contoh menu karena hal ini biasa digunakan untuk menunjukkan menu. Jadi kita hanya bisa memilih menu yang tersedia di restoran itu. Jadi kita tidak bisa asal memesan menu yang tidak termasuk dalam list. Di sini sama seperti menuliskan list warna, jadi kita menuliskan list menu sama dengan kurung siku, nasi goreng, mie goreng, sate, bakso. Ini menu yang ada di list. Print menu tersedia for item in. Nah, di sini kita menggunakan fungsi in atau not in. Jadi di sini fungsinya ini adalah untuk apa sih?
Agar pemesan hanya bisa memesan menu yang tersedia saja. Di sini kita masukkan pilihan atau input, jadi kita bisa memilih menu dengan mengetik nama makanannya yang ada di list. Maka nanti hasil dari program tersebut akan menjadi seperti ini. Jika kita menuliskan menu yang di luar list, contoh kita taruh cumi bakar. Nah, di situ nanti program akan mengatakan menu tidak tersedia, coba lagi. Jika Anda memilih pilihan yang ada di dalam list, contoh kita memesan nasi goreng, nanti di sini akan tertulis Anda memilih pilihan nasi goreng dan akan dipesankan. Oke. Validasi dilakukan dengan membership check-in. Bisa juga menggunakan angka indeks untuk pilihan yang lebih rapi. Angka indeks itu yang tadi yang dimulai dari 0 jika di Python, dimulai dari 1 jika di Scratch. Oke, setelah ini saya akan langsung menjelaskan di aplikasi Scratch terlebih dahulu. Setelah di aplikasi Scratch, saya akan menjelaskan di Replit. Halo teman-teman, jadi saya sekarang sudah ada di Scratch. Di sini saya ingin menunjukkan bagaimana cara kita untuk membuat list di Scratch. Pertama, kita pilih dulu menu variabel ini yang berwarna orange. Nah, di sini tertulis tulisan make a list. Nah, di sini kita tinggal pencet, lalu muncul seperti ini. Kita bisa memasukkan langsung nama listnya. Contoh kita ingin memasukkan list warna. Nah, setelah kita memasukkan atau menginput list yang ini kita gunakan, nanti di sini langsung muncul. Untuk menambahkan isi dari list itu memiliki dua cara. Yang pertama, kita bisa langsung memencet tanda plus di sini untuk memasukkan list warnanya. Kita contoh kasih warna hijau. Yang kedua kita masukkan biru. Yang ketiga kita masukkan coklat. Nah, di sini langsung masuk list warnanya. Dan ada juga cara yang lainnya. Kita bisa menggunakan dari variabel ini. Jangan lupa kita menggunakan dari variabel event, yaitu when click. Nah, agar bisa masuk ke programnya. Di sini kita bisa menambahkan warna. Contoh kita ingin menambahkan warna putih. Langsung saja kita pencet untuk di run. Nah, setelah itu dia akan langsung menambahkan warna. Tapi di sini karena kita hanya menambahkan, jadi dia akan muncul di terakhir. Selain bisa menambahkan di paling akhir, kita juga bisa menghapus nomor pada indeks yang tersedia di sana. Contoh kita ingin menghapus indeks nomor 1. Setelah di run, maka indeks nomor 1 atau yang sebelumnya terdapat warna hijau, dia langsung menghilang dan list yang lainnya langsung memunculkan angka sesuai urutan yang baru. Selain itu, kita juga bisa memasukkan warna ke indeks yang kita inginkan. Contoh di sini kita ingin memasukkan kembali warna hijau pada indeks 3, pada indeks 2. Setelah itu kita coba run lagi. Nah, di sini langsung indeks hijaunya atau indeks 2-nya langsung tergantikan dengan warna hijau, dan indeks yang lainnya seperti nomor 3 coklat, 4 putih, dia langsung turun dan menyesuaikan urutannya. Di sini juga kita bisa mengubah dari isi list yang ada menjadi apa yang kita inginkan. Contoh kita ingin mengubah indeks 3 menjadi warna hitam. Langsung aja kita coba run. Nah, di sini indeks nomor 3-nya langsung terganti dengan warna hitam yang sebelumnya berwarna coklat.
di sini juga kita bisa mengecek seperti yang sudah tadi saya jelaskan, kita bisa mengecek apakah warna tersebut ada pada list atau tidak. Sebelumnya kita masukkan variabel if dan else ini seperti materi sebelumnya. Lalu kita menggunakan variabel list warna contains. Dan kita menggunakan say untuk print out-nya. Jadi if itu jika benar ada dalam listnya, kita akan menuliskan benar warna itu ada pada list. Else itu apabila salah warna itu tidak ada di dalam list. Pertama kita coba dulu dengan warna biru. Kita run. Nah, karena warna biru ini terdapat pada list, tepatnya di indeks nomor 1, maka di sini program akan memprint out tulisan benar warna itu ada pada list, karena itu benar. Jika kita ubah yang kita tanya itu menjadi warna abu-abu, maka program akan memprint out salah warna itu tidak ada di dalam list, karena memang warna abu-abu itu tidak terdapat pada list. Oke guys, setelah ini saya ingin langsung berpindah ke cara penggunaan list di Replit. Oke guys, jadi kita di sini sudah masuk ke Replitnya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi append. Pertama, kita masukkan list warnanya terlebih dahulu. Menggunakan kurung siku, tanda kutip, kita masukkan warnanya. Setelah itu warna titik. Di sini kita jika ingin menggunakan append atau prepend itu kita menggunakan titik ya guys. Append kurung buka, kita tambahkan warna biru dari belakang. Setelah itu kita minta programnya untuk memprint hasil yang sudah kita tambahkan. Saja kita mulai programnya. Nah, di sini langsung muncul warna yang kita tambahkan dengan fungsi append ke programnya. Jadi di sini listnya langsung muncul warna biru karena kita sudah menambahkan menggunakan fungsi append. Di sini setelah ini kita ingin menggunakan untuk mengecek keanggotaan menggunakan if else. Kita ingin menanyakan if merah masuk ke dalam list warna, maka di print ada warna merah ada dalam daftar warna. Else print warna merah tidak ada dalam daftar warna. Langsung saja kita coba mulai programnya.
Nah, jadi begitu cara kita untuk mengecek keanggotaan. Setelah itu kita ingin melanjutkan dengan program yang telah saya buat menggunakan cara yang sudah kita jelaskan di Scratch. Setelah itu baru kita berpindah ke Replit lagi. Oke guys, jadi kita sudah berpindah ke Scratch lagi. Di sini kita sudah membuat program untuk jadi ini sistemnya seperti game gitu ya guys. Jadi kita di sini diminta untuk menebak 3 bahan yang ada dalam cookies resep atau resep pada cookies. Setelah itu kita menggunakan variabel sensing atau untuk dia bertanya bahan pertama itu apa, jawabannya kita langsung ditaruh di variabel answer. Setelah itu jika benar maka kalian akan mendapatkan 1 poin dan akan dituliskan di sini kalian telah berhasil menebaknya. Jika kalian salah maka tulisan sorry your guess is wrong. Tulisan itu akan keluar sama seperti yang pertama, ingredient 2. Langsung saja kita coba mulai. Langsung saja kita mulai. Hello, you have to guess the ingredient from the cookies recipe. Yang pertama itu kita coba menebak, kita taruh X. Nah, you have successfully guessed X. Ingredient 2 kita taruh sugar. You have successfully. Ingredient 3 kita taruh coklat. You have successfully. Jadi kita telah berhasil menebak 3 bahan pada bahan membuat cookies. Jadi kita di sini mendapatkan 3 poin. Di sini kita coba untuk menebak ulang. Kita coba masukkan cheese. Nah, karena jawaban kita salah, maka dia print out-nya adalah your guess is wrong. Jadi kita coba salahkan lagi. Kita masukkan ikan, fish. Nah, salah lagi. Di ingredient kita masukkan sugar. Jika jawaban kita benar, seperti yang tadi awal, you have successfully guessed the ingredient. Nah, setelah ini saya ingin menjelaskan lagi dengan tipe program yang sama, yaitu menebak 3 ingredients atau 3 bahan pada cookies resep, tapi hanya berbeda pada aplikasi pemrogramannya. Setelah ini saya ingin berpindah ke Replit. Ya guys, jadi saya sudah berada di Replitnya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hal yang sama tapi kita menggunakan aplikasi yang berbeda. Di sini ingredientnya adalah ingredient listnya adalah telur, flour, coklat, butter, sugar, and salt. Terus di sini pertama-tama dia akan memprint out halo, apakah kamu harus menebak 3 bahan pada cookies resep atau resep cookies, resep biskuit. Nanti sama seperti yang tadi kita ditanya apa itu ingredient pertama. Setelah itu misalkan jawaban kita benar, maka dia akan mencetak you have correctly guessed. Jika jawaban kita salah, dia akan mencetak wrong guess atau your answer is wrong. Sama seperti ingredient pertanyaan yang pertama, dan ini juga 2 pertanyaan ini sama seperti pertanyaan yang pertama. Jika kita sudah selesai mengisi soalnya, maka di sini akan tertulis game over. You have. Nah, nanti di sini kita dapat berapa skor dari misalnya kita menebak 3, maka menebak 3 benar berarti kita mendapatkan 3 poin dan seterusnya. Nah, mari langsung saja kita mulai.
Hello, you have to guess. Ready? Ingredient pertama, kita menebak X. You have correctly guessed X, karena X terdapat pada ingredient listnya. Yang kedua, kita taruh salt. You have correctly guessed, karena salt berada pada ingredient listnya. Yang ketiga, kita tebak flour. Maaf guys, ada kesalahan, kita ulang. Ingredient pertama, kita tebak lagi X. Benar. Ingredient kedua, kita taruh salt. Benar. Ingredient ketiga, kita taruh butter. Benar. Jadi di sini benar, sesuai apa yang saya beritahu tadi. Di sini selesai kita menjawab pertanyaannya, maka di sini akan keluar print out game over. You have 3 point karena kita berhasil menebak tiga-tiganya. Dan ingredient list was, jadi di sini kita diberitahu jawabannya. The ingredient list was eggs, flour, chocolate, butter, sugar, and salt. Mari kita coba lagi. Di sini kita coba salahkan jawaban kita. Ingredient pertama kita taruh cheese. Wrong guess. Kita taruh lagi fish. Wrong guess. Kita taruh lagi snake. Wrong guess. Game over. You have 0 point karena kita tidak ada karena tebakan kita tidak ada yang benar. Di sini seperti yang tadi, ingredient listnya diberitahu lagi. Oke guys. Oke teman-teman, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Maafkan saya jika ada penjelasan yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.